sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Islam, syahadalah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ibu Majelis Taklim Siti Khadijatul Alhamdulillah pada hari ini masih bisa bersama-sama bermuajahah, berzikir bersama, tadarus bersama, dan menambah ilmu untuk pencerahan keagamaan kita ya. Dari waktu ke waktu, semoga semua ini bisa menjadikan satu wasilah agar kita semua ini bisa lebih takwa Allah, iman kita tebal, dan makin banyak ilmu, makin banyak yang dapat kita manfaatkan untuk untuk diri kita, keluarga, dan juga semua tetangga yang membutuhkan pencerahan ilmu ya, itu penting. Hari ini judulnya Marhaban ya Ramadan ya. Jauh Pak. Masih jauh Ramadan. Jauhan. Sofar. Bulan Sofar. Jadi hari ini mati lagi. Judulnya Sofar Arba'ah Mustamir. Arba'ah Mustamir. Ini Mustamir. Ibu sekalian, kira-kira peristiwa apa di bulan Syawal ini yang paling menarik? Peristiwa apa? Terutama menyangkut budaya di desa-desa. Sholawatan. Sholawatan. Sofar di bulan Sofar, Arba'ah Mustamir. Arba'ah Mustamir. Sofar. Bulan Safar, sekarang itu bulan Safar. Yang orang Jawa tidaknya Safar ya Bu ya. Mereka Sofar. Sofar ya. Apa kira-kira di bulan Safar ini yang paling menarik untuk dikaji agar kita terlepas dari sesuatu yang bid'ah, yang sesat, yang menghapus semua amalan kita. Kira-kira itu mau enggak? Amalan yang setiap Rabu kita petik, ngaji tiap hari, sholat semuanya, tiba-tiba kita melakukan bid'ah mungkar sekali saja, maka seluruh amalan kita habis semuanya, hilang semuanya. Mau nggak itu gitu? Mana kan? Inilah ilmu, pentingnya kita ilmu. Sofar artinya apa? Sofar itu artinya ya kosong.
tapi juga bisa berarti kosong itu kata benda. Kalau ini sofar juga berarti dari perjalanan. Jadi kalau ibu bergaji safar, mau safar perjalanan, safar perjalanan. Jadi di zaman jahiliyah bulan safar itu dianggap bulan yang penuh dengan apes sial, ya, apes sial, ya. Karena ada ulama di masa lalu bahwa di bulan Syawal ini Allah turunkan musibah atau penyakit kurang lebih 320.000 di bulan Syawal ini. Allah turunkan penyakit dan musibah 320.000. Itu menurut ulama. 320.000 jumlahnya yang turun di bulan Syawal ini. 320.000 penyakit bala musibah yang Allah turunkan. Kira-kira saya tanya, kalau gitu Allah itu jahat atau enggak? Kalau sampai menurunkan barat begini, kalau betul ini, berarti Allah itu jahat. Karena Allah kan bukan zat yang jahat, yang maha rahman dan rahim. Tapi kepercayaan ini sampai sekarang ada di Indonesia. Pakai belum macam-macam ya. Maka Arba Mustamir itu apa semua? Bahasa Indonesia apa ini? Bahasa Indonesia adalah Ibu akan paham sekarang. Rabu Bukasan. Ada yang percaya Bukasan ini karena ada barak itu, maka di Rabu terakhir, Rabu Pungkasan, di banyak desa melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan agama. Oke? Bertentangan dengan apa? Agama. Rabu Pungkasan, Arba'ah Mustamir itu artinya Rabu terakhir di bulan Syawal. Mustamir itu artinya berulang-ulang. Kenapa? Karena tiap tahun masyarakat di Indonesia ini percaya bahwa musibah itu akan datang di Rabu terakhir. Maka banyaklah berdoa, bermunajat, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Banyak di mana-mana, di Demak, di Pati, di Poro, di pantai-pantai, di Sunda, ada semua. Ya, di Kalimantan. Orang yang percaya seperti ini berarti dia adalah bid'ah. Karena ini bukan hadis, ya. Ini non hadis. Non hadis. Arba'ah Mustamir itu bukan hadis, tapi pendapat ulama. Ya, maka kita tidak boleh mempercayai ini. Dari Quran mengatakan ma asobaka min hasanati fa min Allah. Dalam An-Nisa, ya. Ma asobaka, semua yang hasanah itu datang dari Allah. Kayaknya baman asobaka min sayyati fa min nafsi. Apa maksudnya? Sedangkan yang buruk-buruk datang dari nafsi, dari masing-masing.
Jadi ada musibah apapun itu bukan dari Allah. Jadi kalau ada musibah itu bukan dari Allah, perbuatan manusia. Ya. Ini ilmu ya. Jadi kalau di desa itu ada nggak yang di desa ada Pamungkasan, ada nggak? Pamungkasan ada? Hah? itu apa mah? Itu berapa tuh? Apa sama juga? Pamungkasan daerah Tegal itu. Banyak desa saya udah mulai totor-totor rame-rame itu Bantul ini. Hari Rabu, terus hari Jumatnya lempar apa? Itu apa? Di bulan Safar juga, saya nggak tahu. Safar, ya itu termasuk Pamungkasan. Pesta laut itu Ya, ada acara selamatan di laut gitu. itu di bulan Safar juga. Ya. Ya itu termasuk Pamungkasan. Apa nyembelih kerbau kepalanya di Larung, macam itu kan? Itu semua musyrik. Yang lihat pun kan musyrik, maka jangan lihat seperti itu. Ya. Allah jelaskan, jangan melihat upacara-upacara yang musyrik karena kita akan ikut dari musyrik. Maka hindari. Oh rame-rame di mana, di Gunung mana, di Pantai Selatan ya, akan di sebelah kerbau kepalanya di Arab. Kita lihat ya kan, nah kita sudah kena musyrik, cepat musyrik. Bagaimana ibadah kita? Ya. Itu Pak, kan itu sama pemerintah malah dijadikan sebagai objek wisata untuk menarik Itu wisatawan. konsep lain dalam rangka menarik wisata. Tapi kalau cara fikih Islam itu justru itu haram ya. Ya kalau pemerintahnya yang muslim nggak mau begitu. Ya. Kalau pemerintahnya nggak tahu, baik kan? Pemerintah nggak tahu seperti itu. Ya kalau tidak mau memimpin, Bupati Wakil itu paham, benar paham masalah fikih itu. Ya. Ibu harus paham menyatakan itu. Ya. Paham ya ini? Arba Mustamir, dalam hadis, ya, untuk pungkasan, sebut lahir di bulan Syawal. Tidak mungkin Allah turunkan seperti ini, enggak mungkin. Allah itu Rahman dan Rahim, yang turunkan ya rahmat bagi semesta alam, ya. Wa ma'asana, ya, apa terusnya? Rahmatan lil Islam itu membawa rahmat ke masuk alam, bukan Allah tunggal bencana emangnya siapa? Allah yang esa, yang kita yakini adalah Maha Pemurah, penyayang pada umatnya, tidak suka dengan hal-hal yang buruk. Kalau ada buruk itu pasti dari manusia. Ya, apa Bu? Tadi? Hal yang demikian itu apakah tidak ada sikap langkah dari pemerintah untuk meluruskannya? Dia kalau pemerintah itu paham fikih maka dia mesti meluruskan. Jadi dalam pemerintahan kan ada yang menangani masalah keagamaan. Ya, bidang sosial budaya ya, Baksos atau apa dinas sosial ya Bu ya, itu kan. Tapi apa mereka berani membantah pada bupati? Nah, ini untuk menarik wisata ada pendapatan PAD sekian tuh apa berani ngomong gitu seorang kepala dinas sosial pasti dimutasi, dimutasi nggak berani dia. Ya, jadi hal itu tergantung pada masing-masing individu. Dianggap budaya saja ya. Ya, kalau budaya asal tidak muslim ya apa-apa, kalau muslim bupatinya ikut kena dosa. Itu ya. Terus kalau kita diberi apa itu ya, ukuran penya seperti apem atau apa itu nasi-nasinya itu Ya, ini penting. Kalau seluruh sajian itu untuk disajikan kepada penjaga laut, habis itu untuk royoan, itu haram. Nah, ya, innama haroma
sesungguhnya haram maitata, apa maitata, darah. Sesaji. Maitata itu darah. Innama harama maitata, darah. Walahma, wadama itu adalah bangkai, ya. Bama khinziri, babi, ya. 3. Bama uhabihi lihoira, binatang yang dipotong bukan untuk Allah, dengan nama Allah, untuk sesembahan haram. Nah, ya. Jadi misalnya apem tadi itu, terus kurangnya macam-macam buah-buahan ya tuh di apa namanya, dibuat apa itu, tumpeng apa itu, gulungan ya. Terus ada doa-doa untuk dipersembahkan pada ya penghuni apa itu laut selatan, pokoknya Europe itu macam-macam ya, dan macam-macam itu udah syirik. Kita makan dosa, nggak boleh. Ya, paham ya? Tadi lo ya. Tadi. Terus dibuang, Pak? Hah? Dibuang? Dikasih orang tuh. Dikembalikan saja, nggak usah diterima. Ya tadi kata diberi. Gitu. Tapi kalau misalnya itu pemberian itu niatnya pemberinya untuk sedekah terus menjebak. Asal nggak didoain dengan doa yang syirik tadi itu. Kan yang untuk mereka persembahkan itu yang didoain, dibawa ke laut terus di larung. Nah, yang lain yang dikasihkan tetangga-tetangga itu apa ya, termasuk yang didoain yang di laut. Nah itu tergantung konteksnya. Kalau memang doanya itu untuk persembahan, untuk apa, tolak bala ya kepada Sang Hyang Widi, tahu ya, untuk Dewi Sri, tahu Dewi? Jadi apa Dewi Sri? Padi. Atau kepada Sang Nyai Roh itu kan sudah musyrik. Berarti ada Tuhan yang pokoknya sama dengan Tuhan, itu musyrik. Ibadah ibu dari kecil sampai sekarang bilang, mau nggak? Bilang itu, bilang loh, sahabat lagi mulai dari awal, ya. Makanya ilmu penting untuk ibu sekalian, ya. Sekarang beberapa daerah Arba'ah Mustamir ini dilakukan dengan doa-doa yang Islami oleh para kiai, para ustadz Islami, hanya pada Allah. Sholatnya bukan sholat ini balak, bukan balak, tapi sholat hajat, ya. Ditutupi dengan sholat hajat, kemudian ada hadisnya kan, sholat hajat dipimpin dengan kiai, ustadz yang betul-betul paham, tidak syirik, tidak dipersembahkan untuk siapapun, tapi pada Allah, dan itu diserahkan, itu halal, tidak apa-apa. Masih tidak di acara berbungkasan, tapi diisi dengan hal-hal yang sebenarnya dakwah, bisa, ya, dibalik dakwah, untuk balik doanya doa yang tauhid, kemudian hanya Quran dan hadis, tidak diserahkan apa tadi itu untuk makhluk, tapi diserahkan pada semua orang-orang di sekitar itu, ya, dan itu hanya pada Allah. Itu halal, tidak apa-apa. Tapi merubah itu nggak gampang, ya. Di daratan pantai itu kan sulit untuk merubah budaya seperti itu, ya. Itu ya. Nah itu pengertiannya. Lain mau bagus. Kalau dulu kita masih kecil ya belum tahu apa-apa ya. Terus bagaimana kalau sudah dikasih ini, dikasih itu dimakan. Sekarang sudah tahu, baru tahu misalnya. Itu nggak tahu terus gimana? Ada dalam Islam hukum mukalaf. Mukalaf itu orang yang sudah punya akal, orang yang agama Islam punya akal, pikirannya waras dan sudah akhir balik. Kalau dia masih arah-arah, nggak bisa bedakan antara halal dan haram, tidak dosa. Ya dosanya. Pernah makan babi, misalnya itu wah nampak babi panggang gitu ya. Apa itu yang darah di dalamnya itu apa namanya? Sarem.
Saren. Nggak tahu waktu kecil, makanya wah enak sekali lauk. Tahunya setelah dewasa, nggak dosa. Ya, karena belum mukalaf. Tapi kalau sekarang udah mukalaf, sudah sepuh kok saya senang saren. Banyak itu udah berarti ngantongi tiket neraka. Ya, jangan sampai ya bersama kita ngaji. Itu kira-kira ya. Mungkin ada yang lain, ibu-ibu? Ada lagi? Ya. Yang di kuburan Pak Narso sama Pak Trasdi itu kan di sana. Terus kemarin hari Jumat saya diundang datang untuk nyadran, bawa makanan, bawa apalah begitu. Nanti sambil uang. Sampai di sana tuh kok rame banget. Jadi di tengah-tengah itu dulu semua pada bawa rantang makanan mana. Nah terus habis berdoa terus bagi makan rame-rame. Saya tidak makan tapi saya tidak makan tapi terima. Nasi kotak ada, nasi kuning ada, nasi rames macam-macam pokoknya. Itu gimana? Kita mau tolak dia kita sama tapi terima aja nanti keluar kasih orang lain nggak masalah. Tapi ada makan sama piring, nasi rames Pak dibagi-bagi. Ya ini juga penting pertanyaan ini. Saya bertanya, asal muasal akar kata nyadran itu apa? Nyadran ya? Yang tahu nggak? Gak ada tahu. Nyadran itu asal katanya adalah Sadra Sutro. Sutro adalah lapisan kaum yang paling miskin, paling rendah di Pulau Bali. Ya. Sutro ya. Maka ketika itu Islam belum datang, ya, maka yang ada budaya-budaya Hindu dan Buddha. Istilahnya nyadran kumpul di makam, kemudian berdoa di situ, kirim doa pada arwah, makan makanannya itu juga makanan yang haram waktu itu karena untuk arwah, itu enggak untuk arwah, untuk ini itu haram dulu. Nah sekarang ini sama Kiai Ustadz dibalik, kirim doa di kuburan dengan bawa tumpeng macam-macam. Tapi doanya pada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosanya orang ini. Dikombinasi dengan Quran dan hadis itu bisa halal. Itu sedekah. Doanya bukan untuk jenazah, doa pada Allah agar si mayat ini diampuni, ya, ampuni. Terus sebagai satu amalan doa tadi itu, maka keluarganya membagi makanan sedekah. Bagus, tidak apa-apa. Ya, jadi semua tergantung apa? Itu tergantung pada bunyinya gimana? Niatnya bunyi gimana? Nama niat. Tergantung amal dan niatnya. Pada Allah mohon pertolongan itu bagus. Tapi kalau doa di kuburan untuk yang di luar Allah itu dosa. Ya. Yang nggak boleh nggak terampun nanti ya, begitu. Aku dari bisa diniatkan sedekah itu. Iya. Ke makam misalnya, kemudian bawa makanan ya, nasi macam-macam, minta Pak doa, Pak Kiai doakan orang tua saya. Sedekah ini pahalanya kami kirimkan pada orang tua saya. Boleh. Berdoa tanpa sedekah saja boleh. Apa dengan sedekah bagus, ya, niatnya bagus untuk kirim doa pada orang tua. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Ada sekarang ada di sini ada. Boleh. Sekarang 2 kali ya. Sekarang 2 kali. Mau puasa sama sekali ini safar. Ya baik. Tidak maafil niat itu yang itu. Ya. Kalau doa dengarkan, saya pernah mengikuti doa di daerah desa di atas sana. Mutinya berdoa bagus, tak aminkan. Ya nggak tahu artinya, mungkin ya amin. Saya nggak tahu artinya. Ya,
ya Tuhan ya Dewi Sri semua padi-padi yang menghuni segera. Kok Dewi Sri? Saya terus nggak mau ambil. Saya tinggalkan itu musyrik kalau saya. Jadi kita dengarkan kok Dewi Sri. Ya. Ada siapa lagi ya macam-macam. Padi kan semuanya Pak Dewi Sri betul ya. Itu dia menganggap bahwa padi ini bisa tumbuh menguning mentes, itu kan Dewi Sri itu udah haram ya. Nggak boleh. Yang tahu tuh doa itu berarti itu termasuk sesembahan yang nggak boleh dimakan. Kalau nggak tahu ya apa-apa ya. Lagi cukup jelas ya. Boleh ya. Di Jawa ada di daerah Jawa ada ruwat. Dan di Islam ada apa namanya? Ruqyah. Ya. Nah, itu kan yang satu cara budaya, yang satu cara agama. Itu baiknya bagaimana kita Ruqyah itu agama Islam. Iya. Ya. Itu halal ada acara ruqyah. Saya mengarang buku juga ruqyah ada itu. Tapi dengan model Islam. Iya. Kita berdoa kepada Allah agar anak ini diselamatkan. Ya. Bahasa ruqyah itu di bahasa Jawa jadi diruat bahasa Jawa ini. Ruqyah jadi ruat itu kan di Jawa. Ya. Tapi kalau dia libatkan kekuatan lain ya itu haram. Gitu? Haram. Misalnya begini. Ruatan anak kembar atau apa tuh? Kembar atau ini laki wedok-wedok atau gimana? Apit sendang itu apa air macam itu. Terus dia ngambil 7 mata air. Itu udah syirik itu. Kenapa harus 7 mata air itu? Nggak ada dalilnya, hadis nggak ada. Dengan rangkaian bunga, ya 7 rumah warna itu juga udah syirik. Kenapa nggak ada aturan dan nggak ada seperti itu? Itu adalah kepercayaan zaman itu ya, nggak boleh. Itu ya Bu Radin ya. Kalau manten juga Pak, siraman itu kan dari 7 mata air. Ya itu termasuk budaya yang berasal dari Hindu. Kalau belum tahu, nggak dosa. Kalau itu bukan bertujuan untuk sih, cuma untuk melestarikan budaya. Selama budaya itu tidak berkenaan dengan gaya besar, tidak apa-apa. Berkenaan nggak kira-kira dengan Islam? Ngambil air di sana jauh-jauh karena meyakini bahwa itu air sana itu ada penunggunya, Mbah Siswo gitu. Nah ini udah syirik, betul nggak? Karena ambil airnya itu juga bukan di tempat air yang bukan dari asal air yang orang-orang yang di ini, tapi misalnya ada air jam-jam, ada air dari mana gitu, bukan dari tempat-tempat wingit. Oh, bukan tempat wingit. Selama tidak ada kata-kata air ini adalah air yang diberkahi oleh almarhum Simbah Siswo atau siapa, itu aman. Nah ya Mbak Sarno. Itu kan air dari ledeng sendiri. Contohnya ya, dari ledeng sendiri, kemudian air dari air jam-jam, kemudian air dari desa, terus air dari mana gitu, dari sumber mana. Ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, nggak mau mengandung unsur-unsur yang magic gitu kan. Tapi kalau waktu itu tuh sama mereka di rumah udah banyak nggak pakai semua macam-macam. Budaya itu. Udah sama bunga-bunga itu. Selama tidak mengandung unsur, niatnya itu adalah untuk 7 warna kembang ini akan menjadikan anak-anaknya nanti menjadi anak yang perkasa, yang hebat, yang menjadi artis. Itu udah nggak bagus. Doa jadi anak yang soleh-solehan, kan? Doanya itu kan, Quran hadis. Jadi jangan rekomendasi kalau nggak tahu dalilnya, ya, daripada kita
hilang amal kita macam-macam. Itu asal muasalnya dari Quran itu, ya. Islam nggak mengajar itu. Yang ada Islam udah air apa? Itu apa? Suci dan mensucikan itu Islam, ya, suci. Baik, kalau nggak ada lagi karena menjelang maghrib, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.